Garda Sula merupakan menara penjaga timur Nusantara. Matahari baru saja bangkit dari peraduannya di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menyentuh perairan Sanana di Kepulauan Sula. Ombak kecil berkilau seperti serpihan logam, seakan menyimpan rahasia besar dari masa lalu. Di atas perbukitan Pulau Sulawesi, angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam, tanah basah, dan cengkeh, rempah-rempah yang dahulu lebih berharga dari emas. Di sanalah mereka berdiri, para pengintai Sula, tanpa baju zirah, tanpa benteng batu, tetapi hanya dengan mata tajam dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Pandangan mereka tertuju ke Sanana, ke barat, dan ke arah di mana bayang-bayang layar asing kerap muncul di cakrawala. Kapal-kapal itu bukan sekedar kapal, mereka adalah ancaman, mereka adalah penjajah, dan mereka adalah armada dari Kekaisaran Portugis yang datang membawa misi agama, meriam, dan ambisi untuk menguasai rempah-rempah Nusantara. Namun bagi Kesultanan Ternate, wilayah ini bukan sekedar gugusan pulau, karena Sula adalah mata, Sula adalah penjaga, dan Sula adalah menara. Jika Ternate adalah jantung, maka Sula adalah mata yang tidak pernah terpejam. Sosok yang memahami ini dengan sempurna adalah seorang pemimpin legendaris, yaitu Sultan Baabullah. Ia bukan sekedar raja, ia adalah simbol perlawanan, dan ia adalah arsitek kemerdekaan maritim. Dikenal sebagai penguasa 72 pulau, Sultan Baabullah tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi dengan visi besarnya, yaitu menyatukan seluruh kekuatan timur Nusantara untuk mengusir penjajah dari tanah Moluku Kiaraha. Namun ia tahu satu hal penting, bahwa tanpa kekuatan orang-orang Sula, Kesultanan Ternate akan buta. Maka ia pun datang, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pemersatu. Di Pulau Mongoli dan di Pulau Taliabu, pesan itu menggema. Seruan itu bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang kehormatan, tentang tanah air, dan tentang kebebasan. Dan orang-orang Sula menjawab melalui para pelaut Mongoli yang membaca bintang seperti kitab suci, para pejuang Taliabu yang menggenggam parang dan salawako, dan para penjaga Sulawesi yang tidak pernah tidur menjaga laut. Semua bersatu untuk satu tujuan, yaitu mengusir penjajah dari bumi mereka. Dan kemudian langit utara berubah di kejauhan, garis hitam muncul di horizon. Itu bukan badai, tetapi itu adalah armada. Ratusan kora-kora yang merupakan perahu perang khas Kesultanan Ternate meluncur cepat membelah laut. Sayap-sayap dayungnya bergerak serempak seperti burung raksasa yang mengepakkan kekuatan perang. Suara tifa bergema, dum, 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 seirama dengan detak jantung para pejuang. Ini bukan sekedar perang, tapi ini adalah panggilan sejarah. Pertemuan besar terjadi di pesisir Sanana. Disinilah diplomasi dan strategi berpadu. Sultan Baabullah tidak hanya membawa pedang, tetapi juga kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibalas dengan kesetiaan oleh orang-orang Sula. Legenda kemudian lahir di perairan Selat Capalulu. Disinilah taktik perang Nusantara menunjukkan keunggulannya. Kapal-kapal Portugis yang besar, berat, penuh meriam, dan tampak perkasa. Namun mereka lambat dan tidak mengenal perairan Selat Capalulu seperti orang-orang Sula mengenalnya. Kora-kora Kesultanan Ternate dan armada orang-orang Sula bergerak seperti bayangan. Mereka bergerak cepat, lincah, dan mematikan. Mereka tidak menyerang kapal-kapal Portugis itu dari depan, tetapi mereka mengelilingi, menjempit, menggiring, dan memanfaatkan arus ganas Selat Capalulu, seperti pemburu yang menggiring mangsanya ke jurang. Dan kemudian benturan kapal-kapal Portugis itu terjadi. Kapal-kapal Portugis saling bertabrakan, terombang-ambing oleh arus, dan terjebak di perairan dangkal. Meriam-meriam kapal Portugis tidak sempat ditembakkan. Formasi mereka hancur, dan dari balik kabut pagi, para pejuang Sula datang seperti hantu laut. Mereka menyerang, menghilang, dan menyerang lagi.
Di hutan bakau Manggega, di teluk-teluk tersembunyi Sanana, mereka menguasai ruang yang tidak bisa dibaca kapal-kapal Portugis. Ini bukan sekedar pertempuran, tetapi ini adalah simfoni perang laut Nusantara yang lagi ditabuh oleh kapita-kapita Laut Sula. Seiring waktu, Sula pun berubah, bukan lagi sekedar wilayah teritorial, tetapi menjadi benteng atau bastion terdepan dari Kesultanan Ternate bagian selatan. Sistem pertahanan pun dibangun di puncak-puncak Bukit Sulawesi, Mengoli dan Taliabu. Api dinyalakan. Satu api berarti berbahaya, dua api berarti panggilan kepada armada, dan tiga api berarti telah berperang. Ini adalah early warning system paling canggih pada masanya, tanpa kabel, tanpa mesin, dan hanya dengan kepercayaan dan disiplin. Namun kekuatan mereka bukan hanya di medan perang, tetapi juga di belakangnya ada hutan-hutan di Mengoli dan Taliabu yang menjadi sumber logistik. Kayu-kayu terbaik ditebang bukan untuk dijual, tetapi untuk membangun armada kora-kora. Setiap perahu kora-kora adalah janji untuk melawan dan janji untuk merdeka dari penindasan. Puncaknya tiba pada tahun 1575 di jantung benteng Gamlamo Ternate, benteng yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuasaan Portugis. Kini benteng tersebut dikepung dari laut, dari darat, dan dari segala arah. Dan akhirnya Portugis pun jatuh dan terusir dari Ternate. Kemenangan itu bukan hanya milik Sultan Baabullah, bukan juga hanya milik Kesultanan Ternate. Kemenangan itu adalah kemenangan seluruh timur Nusantara, dan di dalamnya ada banyak darah dan keringat orang Sula, orang-orang penjaga menara Nusantara. Hari ini, jika kita berdiri di pantai Sanana atau menatap hutan lebat di Taliabu, kita mungkin hanya melihat keindahan, namun sesungguhnya kita sedang berdiri di atas sejarah. Sula bukanlah sekedar nama, namun Sula adalah simbol. Simbol bahwa kekuatan tidak selalu datang dari pusat kekuasaan, tetapi dari pinggiran yang selalu setia menjaga. Sejarah mengajarkan kita satu hal, bahwa posisi strategis tanpa keberanian hanyalah sebuah titik di peta. Namun di tangan orang-orang Sula dan visi Sultan Baabullah, wilayah ini pernah menjadi perisai yang tidak tertembus. Menara yang menyinari kegelapan penjajahan dan tiang panjang yang menyangga harga diri suku bangsa. Dan mungkin di suatu pagi yang sunyi, jika angin bertiup dari arah laut, kita masih bisa mendengar gema tifa itu, dum, dum, dum. Seolah-olah tifa itu berkata, kami orang Sula masih di sini. Kami masih setia menjaga Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.